Media Gathering Bawaslu gandeng awak media bersinergi tangkal berita hoaks, ini harapannya. Probolinggo CB News Indonesia, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Probolinggo menggelar media gathering dengan tema, Peran Media dalam Melawan Hoaks, Ujaran Kebencian, dan Isu SARA dalam Menghadapi Pilkada Serentak 2024, Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Kadiskominfo Dr. Aman Suryaman APMM, Dr. Andes Mahmud Suhermono MIKOM MIP, serta dihadiri perwakilan Forkopimda serta awak media. Bawaslu gandeng awak media ini untuk bersama melakukan pengawasan partisipatif, khususnya dalam menangkal berita-berita hoaks yang dapat mencederai proses demokrasi pemilu 2024. Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas HP2H Bawaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarmansyah mengajak agar media dan segenap yang hadir dapat bersinergi dengan Bawaslu dalam memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat dalam menangkal berita hoaks. 3. Bersikap adil dan berimbang dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemangku kepentingan pilkada secara transparan. 5. Siap meluruskan disinformasi, berita bohong dan palsu untuk mencerdaskan pemilihan melalui pemberitaan edukasi pengawasan pilkada 2024. Siap meluruskan disinformasi, berita bohong dan palsu. 6. Senantiasa menyampaikan pesan pengawasan partisipatif dalam mendiskriminasi informasi pilkada 2024. 7. Siap penyelenggaraan pilkada 2024. Siap. Ciri dari berita hoaks adalah diantaranya sumbernya tidak jelas dan cenderung provokatif. Dalam forum tersebut, Putut menyebut, personil Bawaslu khususnya di tingkat kelurahan harus siap dan menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan pemilu. Salah satu cara yang kami lakukan adalah, Panwascam diminta turun ke kelurahan-kelurahan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, jelas Putut. Kami juga meminta saran dan masukan dari segenap peserta yang hadir, dengan harapan penyelenggaraan pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Nanti akan ada evaluasi bersama dari semua stakeholder, dari Bawaslu, Satpol PP, dari Dishub, DLH, PLN. Jadi pada waktu nanti rakor itu kita sampaikan temuan-temuan jumlah alat peraga yang juga dilanggar dan juga kegiatan-kegiatan kampanye, baik itu tatap muka, baik dialog, itu akan dijadikan sebagai suatu referensi, dan itu nanti akan secara resmi disampaikan oleh Bawaslu. Kemudian nanti divisinya langsung disampaikan oleh PIC-nya Pak Ade. Jadi pelanggarannya itu ada yang terkait dengan pemasangan APK, ada juga yang terkait dengan kegiatan kampanye tatap muka, yang juga dialog, dan juga kunjungan-kunjungan. Oh enggak, bukan. Kalau yang kerawanan terkait dengan masalah ASN, money politik dan lain sebagainya itu beda lagi. Di luar itu. Untuk menjaga netral ASN melalui langkah-langkah yang pertama adalah sudah
dibuatnya surat edaran ya untuk semua ASN di seluruh kota. Di sana sudah ada ketentuan yang melarang ASN untuk memihak misalkan salah satu paslon. Jadi artinya sudah ada garis yang ditetapkan di edaran itu secara jelas. Yang kedua, kami juga melaksanakan pemasangan beberapa setiap kantor itu juga diwajibkan untuk memasang banner untuk mengingatkan kita semua bahwa netralitas itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan ya. Di samping melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi yang juga dilakukan oleh pemerintah kota secara gencar masif kepada seluruh ASN, dan di setiap OPD juga dilakukan secara internal, itu sudah dilakukan untuk menjaga. Sampai hari ini kita belum ada terima informasi terkait dengan pelanggaran, karena nanti kan juga tetap koordinasinya dengan pihak Bawaslu sebagai wasit dalam pilkada ini. Klinik hoax itu adalah salah satu, sebenarnya ini bersifat umum, klinik hoax tidak hanya terkait dengan pilkada, tapi bisa juga digunakan di momen pilkada ini. Jadi batas klinik hoax adalah untuk meneliti atau satu aplikasi, masyarakat bisa ikut berpartisipasi, menanyakan apakah informasi itu benar, fakta, atau hanya hoax atau yang lain gitu ya. Nah, di klinik itu kita akan olah oleh tim kita, kemudian ketika sudah diketemukan hasil penelusuran bahwa itu adalah merujuk pada salah satu apakah itu hoax, apakah itu ujaran kebencian, apakah itu disinformasi atau fakta, kita akan memberikan semacam stempel ya, stempel atau penanda yang dilakukan secara resmi oleh aplikasi itu atas nama pemerintah Kota Probolinggo. Sudah beberapa kali yang kita sampaikan, nanti itu secara terbuka, masyarakat bisa akses di alamat klinikhoax.probolinggo.kota.go.id. Di situ bisa dicek apa-apa saja yang bisa. Dan tata cara juga sangat mudah gitu. Jadi ketika masyarakat menemukan hal yang perlu diklarifikasi, tinggal masukkan bahan ya atau bahan bukti ya di situ yang pasti jelas identitas harus dimasukkan. Nanti tinggal upload, nanti tunggu 1x24 jam itu sudah ada konfirmasi yang menyatakan itu apakah itu fakta ataupun itu. Ya, itu kan bagian dari independensi yang itu sudah dikeluarkan surat edaran Dewan Pers. 2 kali Dewan Pers itu mengeluarkan surat edaran. Pertama, surat edaran nomor 1 tahun 2018. Kedua, diperkuat itu untuk pemilu Pilkada 2018 dan pemilu 2019. Kemudian yang kedua, kemarin ada keluar lagi surat edaran Dewan Pers nomor 1 tahun 2022 untuk persiapan pemilu serentak tahun 2024 dan pilkada serentak sekarang. Nah, di situ adalah salah satu poinnya yang cukup krusial memang. Wartawan diminta yang jadi kawan kepala daerah, tim sukses partai politik, tim sukses calon legislatif, tim sukses kepala daerah, atau dia jadi calon legislatif itu arahnya Dewan Pers sudah jelas. Satu, dia cuti selama masa kampanye dan sampai jadi atau tidak jadi. Kedua, atau mengundurkan diri lebih terhormat. Karena kan filosofi awal ya media pers itu kan independen untuk kepentingan masyarakat. Sehingga apa tulisannya, perjuangannya itu untuk publik, untuk masyarakat secara umum. Nah, ketika dia jadi tim sukses partai politik, dia akan memperjuangkan partainya, bukan memperjuangkan publik. Ketika dia jadi ketua tim sukses calon kepala daerah, yang diperjuangkan ya kepala daerahnya, yang didukungnya itu yang melatar belakangi keluarnya. Selain itu, di kode etik jurnalistik di pasal 1 itu jelas wartawan harus independen. Nah, independen itu artinya dia berlaku sama untuk semua, untuk semuanya, sehingga diharapkan bahwa kepentingan publik ini terpenuhi. Kan tugas pers itu yang paling kuat kan menyuarakan pihak yang tidak mampu bersuara. Nah, sehingga apa? Masyarakat yang tertindas, masyarakat yang berlakukan tidak adil itu disuarakan. Mereka tidak mampu bersuara, pers lah yang akan menyuarakan.